Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat online, pagi hari ini saya bersama Bang Do dan juga Bang Hendra. Alhamdulillah pagi hari ini kita sedang berjalan-jalan. Sebenarnya bukan jalan karena kita naik mobil. Ya Bang, capek jalan tuh. Alhamdulillah, betul. Semuanya teman-teman semoga juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Gimana kabarnya semua? Semoga selalu sehat juga ya. Semuanya lagi pada aktivitas Bang ya, ada yang kerja, ada yang bisnis, ada yang sedang. Kita sita waktunya dulu nih. Benar, kita ngobrol-ngobrol dulu. Sebenarnya Bang gini Bang, Ane yang mau tanya, Ane sebenarnya mau berbicara tentang pertemanan. Waduh, kita bicara tentang pertemanan, friendship ya, di antara seseorang dan fellowship ya. Iya. Jadi sebenarnya kok fellowship? Oh iya, fellowship itu teman. Iya, persaudaraan ya. Iya. Flagship HP. Ya, HP. Jadi sobat online, saya ingin coba tanya nih teman-teman, kita coba tanya Bang Hendra ataupun Bang Doan, kita wawancarain sebenarnya makna pertemanan, friendship bagi mereka sebenarnya apa? Dimulai dari Bang Hendra. Yes. Bang Hendra. dulu. Friendship itu apa sebenarnya, Bang? Pertemanan, ikhwanan. Menurut Bang Hendra gimana? Pertemanan. Susah pertanyaannya. Pertanyaannya gampang, jawabnya ini tidak disetting ya, memang sengaja saya dadakan makanya nggak kepikiran supaya biar langsung. Itu. Saya nggak bilang tadi mau ngobrol tentang apa, saya langsung kita langsung todong aja biar kita tahu aslinya. Ya Bang Hendra cepet dong. Apa aja jadi keringetan ya? Buruan, lama banget jawabnya. Jadi gini, pertemanan adalah definisinya susah. Gak gini. Susah. Bingung emang. Gak usah definisinya. Pertemanan itu menurut Bang Hendra apa sih maksudnya? Menurut Bang Hendra bagaimana pertemanan itu? Oke. Saling ngingetin. Pertemanan itu saling mengingatkan. Iya, karena dengan kita berteman itu harusnya ketika teman itu dalam ketika melakukan suatu kesalahan atau mungkin suatu yang sifatnya tidak masih ini sekolah. Lanjut Bang. Dengan syariat Islam jadinya mengingatkan. Oh gitu. Bus. Jadi maksudnya Bang Hendra sering berteman dengan orang-orang jahat ya. Jadi harus sering mengingatkan teman. Gitu ya. Oke, kalau Bang Doan, gimana Bang Doan? Kalau Anda mirip-mirip sebenarnya, tapi pertemanan itu adalah berteman sama dengan ada saling menasihati. Ya kan? Itu tadi tidak ada manusia yang sempurna. Kalau dia mau cari yang sempurna, tentu dia tidak akan berteman dengan siapapun juga, gitu. Oke. Jadi memang setiap teman kita, siapapun itu ya, pasti punya kekurangan. Iya, betul. Udah pasti kelebihan, oke lah kita nggak perlu bahas. Tapi kekurangan itu sudah pasti dan sudah sunatullah gitu. Pasti ada gitu ya. Aib teman kita, saudara kita juga pasti ada. Justru ujian buat kita adalah di saat kita mengetahui aib saudara kita atau teman kita, bagaimana sikap kita atas ketahuan kita atau karena kita sudah tahu aib saudara kita. Nah, seperti apa sikap kita terhadap aib saudara kita? Apakah kita ingin menasihati dengan baik-baik atau justru kita malah menyebarkan aib saudara kita? Nah, seperti itu. Nah, disitulah yang membedakan antara teman sejati atau sahabat sejati dengan ya sudah teman biasa-biasa aja. Iya. Dalam banget nih kata-katanya Bang Doan nih, kayaknya sangat meresapi dia. Apakah meresapi? Meresapi. Ini berangkat dari hati yang paling dalam kayaknya. Dari nurani. Masya Allah. The bottom of my heart. Bener banget Bang. Kalau Ane sendiri yang namanya pertemanan itu sebenarnya lebih kepada persaudaraan Bang. Kita bersaudara kan tentunya bagaimana bisa hubungan di antara teman itu bisa terus langgeng ya. Tidak hanya pertemanan dalam kepentingan, karena kita ada kepentingan, ada bisnis, ada usaha bareng akhirnya jadi teman. Tapi di saat kita kondisi apapun itu pertemanan, persaudaraan itu harus tetap terjaga. Dan benar tuh terkait dengan ini Bang ya, masalah aib atau masalah kekurangan. Saya punya kekurangan, Bang Doan, Bang Hendra juga punya kekurangan. Bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita yang terlihat perfect, terlihat mungkin dia sebagai public figure, dia sebagai ustadz mungkin sekalipun mungkin punya kekurangan. Iya, ya kan? Nah, tapi itu yang harus kita jaga sebenarnya. Nah, sebatas apa? Saya mau tanya lagi nih, teman-teman, kita tanya lagi nih. Sebatas apa pertemanan itu bisa dipertahankan? Karena kan nggak mungkin pertemanan itu tidak ada batasannya. Artinya
Masa iya orang yang sudah kita tahu maksudnya membawa keburukan terhadap kita, lingkungan, harus tetap kita jaga. Ya. Nah, sebatas apa kira-kira pertemanan itu, Bang? Ya, Bang Hendra dulu lah nih, Bang Hendra. Iya. Modus deh. Gimana, Bang? Sebatas apa kita bisa mempertahankan sebuah pertemanan? Kayak gini. Yeah. Kalau aneh sih apa namanya, batas dari pertemanan itu kan kita kan friendzone itu ada ini ya, ada area-area ya. Ada yang sifatnya memang dia area bisnis, ada yang bisa diajak bisnis tapi dia nggak bisa diajak teman, atau sebaliknya gitu kan. Ada juga teman main tapi nggak bisa bisnis. Ya, gitu ya. Betul, ada teman main. Nah, ada juga teman yang bener-bener teman ini apa namanya, bener-bener kayak semacam saudara lah. Dia udah nggak ada batasan. Ya udah nggak ada batasan. Dalam hal artinya gini, ketika ada orang yang ketika dinasehatin itu, misalkan ya aneh sama Bang Doan gitu, karena aneh Bang Doan ada masih ada jarak nih, masih ada yang belum ada hal yang tidak terbuka. Jadi ketika dia nasihatin aneh tuh aneh tuh jadi apa sih, ngapain sih lo gitu ya istilahnya. Ya kayak baper lah ketika didasin sama dia ini. Tapi kalau aneh dinasehatin sama antum, aneh bisa mikir gitu, bisa menerima, bisa oh iya gitu kan. Ada teman yang begitu kan. Jadi istilahnya berteman menempatkan pada posisinya apa namanya masing-masing gitu. Jadi nggak semua disamaratakan, ternyata nggak bisa seperti itu kita. Terus pertanyaan gini, Bang. Posisi di saat kapan Bang Hendra akhirnya ninggalin, oh ya udah gue memutuskan untuk berteman lagi deh. Di saat apa? Pasti ada tuh. Kondisi apa? Batasannya? Oh gini, ini kayak Oke, sambil mikir Bang Doan. Di saat kapan? Bang Do, kita belum tanya dia, nanti kita tanya dia. Gua kan interview. Gua kan hostnya. Ini podcast on the street. Gua hostnya. Lu nggak berhak untuk nanya gua dong. Oke. Saat kapan lu ninggalin seseorang? Gua nggak bisa berteman lagi sama dia. Saat kapan? Tadi kan setiap ada batasnya ya. Betul dong. Ya. Artinya kita tujuan kita apa dulu nih? Kita berteman karena Allah. Yang pasti ya, walaupun dalam pelaksanaannya mungkin nggak seperti itu ya, nggak 100% seperti itu, tapi kita balikin lagi, pertemanan kita karena Allah. Oke, betul. Nah, pada saat dia tidak mengindahkan atau tidak menjalankan perintah Allah, ya udah, mungkin itu saatnya. Untuk kita, artinya gini loh, untuk misalkan jadi teman dekat ya, mungkin saatnya jadi ya teman biasa-biasa aja gitu kan. Karena Anda pernah punya pengalaman seperti itu gitu kan. Karena udah dan bukan berarti kita nasihatin dulu loh, kita nasihatin. Dan bukan cuma sekali dua kali ya. Artinya kita ulangi nasihatnya. Ini bukan buat anak ke orang, tapi orang ke Anda juga bisa gitu kan. Betul. Kita nasihati, kalau ternyata nggak ada perubahan dan dia ternyata semakin menyimpang jauh, ya kita jaga jarak, boleh gitu. Jaga jarak artinya juga, tapi juga bukan berarti yang lost, ditinggalkan. Sesekali boleh lah kita tanya kabar. Takutnya ya kan, kalau orang yang terlalu ditinggalin lost gitu, akhirnya dia merasa, wah gue nggak ada siapa-siapa lagi nih. Nanti yang ada malah dia menjerumuskan diri sendiri ya. Dia menjerumuskan diri sendiri lagi. Kan kasihan juga dia gitu loh. Kan kasihan juga orang yang kita tinggalin. Kita seolah-olah nggak peduli sama dia gitu. Anda pun ada teman yang seperti itu, tapi Anda tetap namanya perhatian gitu. Artinya mikirin gimana ya kabarnya ya gitu. Walaupun nggak intens ya. Nanti udah lama nggak berhubungan, tapi pernah kalau lebaran Anda tetap kirim ucapan lebaran lah gitu ya, istilahnya. Anda tanya kabarnya sehat ya udah, batas itu, selama masih baik-baik aja ya sudah gitu kan. Tapi jangan yang bener-bener ditinggalin. Kita justru kalau bisa ada teman yang seperti itu, coba kita usaha, kita tarik dia, kita bawa gitu. Walaupun susah, seberat apapun itu, pertemanan itu nggak lepas hanya jaga jarak. Ya. Ketika dia masih mau dinasehati dan masih dalam koridor syariat, tetap dekat. Tapi ketika dia jauh dari itu, maka kita harus juga sejauh itu pula kita harus tinggalin ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Iya. Mantap juga nih Bang Doan ya. Iya. Bang Hendra, ini udah dikasih waktu mikir nih. Harus bagus jawabannya. Iya, jangan nyontek. Itu udah bikin kebetan ya. Iya. Gimana Bang Hendra? Ya, nggak gini. Kita sapa dulu. Sapa dulu. Mas Sugeng. Iya, Sugeng. Sugeng Abu Raka. Ini ketua geng Sugeng se-Indonesia. Iya. Masya Allah, cocoknya kalau kemana-mana bawa sandwich. Wah, boleh. Oh iya. Bawa ke Burane, dia jualan sandwich kan. Boleh. Mas Sugeng bawa sandwichnya ke Burane, kita order, kita beli, nanti kita review. Iya. Kita review
Kalau enak kita bilang enak, kalau tidak enak ya kita bilang enak nggak apa-apa lah. Ya. Enggak, kita kasih improvement dong. Kasih improvement. Iya ya. Bintang 5. Bintang 5. Bang Hendra, Oke, lanjut dah, jangan mengalihkan. Iya, Isu. gimana Bang Hendra? Lupa Apa Bang lagi, Hendra? katanya mau ngomong tadi di sela. Mau apa lagi ya? Kasus apa Bang Hendra akhirnya meninggalkan teman? Gini, ada sih sebetulnya seburuk apapun. Ini artinya ini bicara sama ini sendiri ya. Iya. Seburuk apapun ketika apa namanya teman kita melakukan suatu kesalahan atau apapun itu, sebetulnya ini teman kita nih, gitu kan. Teman kita. Ya. Nah, kita nggak pernah tahu nanti di akhirat lewat pintu siapa. Kita ini selamat gitu di akhirat nanti, entah itu dari lewat apa namanya anak istri kita, atau mungkin bahkan dari teman kita yang apa namanya teman yang menasihat kita, atau teman yang kita nasihati gitu. Ya, teman bisa ngasih syafaat juga. Iya, kan? betul. Betul. Bisa apa nah Ya terus udah jawab langsung. Kapan lu ninggalin orang? Supaya kita tahu Bang. Iya, itu kita kan bisa intinya. menghindari jangan sampai kita ditinggalin Bang Hendra. Jadi berarti kalau Bang Hendra seperti ini, wah kita ditinggal, kita punya salah. Iya, kan? iya, Berarti kita makanya. butuh nasihat beliau. Iya, Bang Hendra gini. Ini Cepetan, lama banget. Ini sebentar keluar dalil nih bahaya nih. harusnya sih kalau sahabat nggak ada batasan lah ya. Ya terus Oh, kapan iya. lu ninggalin temen dong? Di saat dia ninggalin aneh. Jadi Bang Hendra gak akan ninggalin tapi ditinggalkan. Iya. Apakah selama ini seperti itu? Setelah ditinggalin? Dan kebanyakan begitu. Nah, ini bicara temen lo bukan Bukan putus gebetan. cinta. Iya Bang Hendra. Antum jangan curhat dong, sering ditolak cinta dulu. Iya, dulu sering ditolak ya Bang Hendra. Dasar nggak diterima-terima Iya. juga begitu. Emang kebanyakan rata-rata ya ninggalin. Oh, kasihan banget emang Atau menyedihkan. gini, Sabar ya, Bang, sabar. atau juga ketika kita bertemu pada ya tadi seperti yang Bang bilang secara syariat, secara apa namanya udah nggak bisa diinikan lagi lah istilahnya. Ketika dia masih tetap kita doain. Nah ini ya makanya selemah-lemahnya iman ketika kita nggak bisa ngomong sama teman kita karena mungkin dia udah batu lah istilahnya gitu. Iya, Tapi iya, kita tetap iya. doain dari kejauhan walaupun kesehariannya secara sosial kita udah nggak temenan. Ya insya Allah sih aneh masih begitu sampai saat ini. Tapi secara hati tetap Ya, terikat betul. gitu ya. Sampai tetap saat ini. terkoneksi. Ya aneh dulu pernah bertiga juga gitu kan, qadarullah satu orang meninggal gitu kan. Yang aneh Masya pernah Allah. bilang itu orangnya iya. lagi ini udah nggak ini lagi nih sama aneh karena ke suatu hal kan ada apa namanya secara bisnis, secara sosial juga Iya, 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 kemungkinannya itu udah sulit karena kalau misalkan aneh berteman lagi sama dia fitnahnya banyak gitu kan. Jadi aneh ya kita saling akhirnya saling memposisikan pada saling tahu diri gitu kan, walaupun secara ini Jaga jarak dong maksudnya. ya, jaga jarak. Oke Gitu. oke. Jadi istilahnya aneh nggak ada istilah ninggalin, nggak ada istilah apalagi ya apa namanya Tidak ninggalin tapi diemin Bang Ya, dia. cuekin. Dicuekin Cuekin. ya, nggak disebut-sebut, nggak ditelepon, nggak di SMS gitu kan. Ya sama aja dong. tapi tetap doain Oh Oke. iya, cakep juga tuh ya. Doain dia. Karena doa Cakep, adalah cakep. senjata. Iya, Senjata. gimana caranya dia istilahnya secara ininya nanti bisa apa namanya Oh oke. Artinya lagi. pertemanan bisa jadi ada jarak atau ada Iya, waktu iya. yang memisahkan. Iya, iya. Tapi doa tidak ada batasan ya. Nah, Dan semua. itu harus tetap. Wih keren juga nih Bang Hendra ya. Dari tadi Sumpah. mikir tuh, padahal dapatnya baru terakhir-terakhir ini kepikirannya. Iya keren. Nah tadi kan gitu, kita punya batasan untuk ninggalin orang. Nah sekarang kita nih, dari pengalaman teman-teman semua nih ya, Ya, bicara pengalaman teman-teman semua. Di saat kapan lu pernah ditinggalin temen? Gini aja. Ya. Ini curhat lagi nih, Bang bisa Hendra. 3 episode. Bang Hendra lagi. Ya, Bang Hendra dulu. Kelamaan mikir ntar dia. Iya. Bang Hendra, kapan lu ditinggalin temen? Ntar Kapan lu merasa istilahnya gua kok ditinggalin nih? Nggak usah sebut orang, entah itu masa lalu atau masa depan. Masa depan. Kondisi aja, kondisi. Kondisi. Kira-kira kapan Bang Hendra merasa ditinggalkan? terjadi aib ntar ya. Ih, dia itu emang ada yang tahu kagak lah. Saat Bang Hendra. Gini Ya. ya secara ininya sih aneh nggak apa namanya walaupun mungkin ya ini statusnya mungkin ditinggalkan cuman aneh masih tetap lah kalau dia say hey atau mungkin nanya kabar aneh tetap nanya apa namanya tetap kasih kabar. Nah
yang kebanyakan sih ketika pada saat posisi jatuh gitu kan. Oh, pada saat jatuh, ya, pada saat terpuruk lah, ekonomi terpuruk. Ya, ekonomi terpuruk. Dulu itu ya aneh pernah dulu kerja di tempat yang lama itu secara, tempat yang basah. Ya pokoknya basah-basahan dah. Oh iya. Banyak tuh yang ngaku temen, ngaku saudara, ngaku nih jadi dekat gitu pokoknya ya. Deket lah pokoknya, entah ya ngaku-ngaku lah intinya. Ya kadang teman jadi ngaku kayak saudara. Tapi ketika tiba-tiba aneh jelek jatuh, nah ini kelihatan tuh siapa teman yang sebenarnya gitu kan. Siapa yang peduli sama kita, siapa yang biasanya sih di situ. Nah disitulah seleksi alam menentukan bahwa siapa sahabat dan teman baik kita. Yang bisa kita pertahankan nih. Ini gimana pun buruknya dia, karena dia juga manusia ya. Pasti melakukan suatu hal kesalahan gitu kan. Tetap harus kita, ya mungkin di depan orang terlihat seperti ngebelain atau mungkin seperti apa, tapi di belakang orang lain itu kita juga ngasih teman kita ini yang membuat suatu kesalahan tersebut gitu. Bring to kamera bang tuh. Pencet. Ya itu. Iya itu pencet. Ya. Nah, kita harus sapa pemirsa juga tuh. Oh nggak bisa. Oke. Kalau Bang Doan gimana Bang Do? Kapan lu ditinggalin orang? Pernah nggak Bang? Pernah ya? Pernah. Oh terus? Pada umumnya mirip-mirip lah ya. Ya ada cerita yang sebenarnya ada beberapa kisah, tapi ada satu aja yang lama ya. Pada saat Anda resign dari tempat kerjaan yang lama, ya sebelum kerja di mana dulu Bang? Adalah di salah satu perusahaan BUMN. Bengkelas. Nah terus di BRI, dia di bank disebut Ex-bank ternyata. Nah terus gitu, pada saat Anda masih di instansi yang lama itu, artinya kita nih jalan nih setiap weekend, hampir setiap weekend kita safar keluar kota gitu. Karena duit banyak ya waktu itu ya. Oh iya, karena duit banyak. Artinya kita jalan setiap weekend safar, nginep di satu tempat, itu terus sampai 6 keluarga, rombongan. Ini bareng-bareng ya, bareng-bareng. Kayak family gathering dong. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Dan itu lu bayarin semua? Enggak. Kita bayarnya sendiri. Kirain kamar. Kirain bayarin. Cuman ya ganti-gantian lah. Kadang ada apa namanya? Yang satu momen ada yang bayarin, gantian saling traktir lah ya, biasa lah gitu. Oke, terus? Nah, udah gitu pada saat saya mau resign gitu kan, mereka agak menentang, padahal mereka tahu hukum kerja di bank itu seperti apa. Karena notabene ya udah mengenal kajian gitu kan, mereka udah sering duduk juga di kajian. Orang-orang itu juga sudah biasa kayak ikut kajian. Ada tapi nggak semua ya. Ada satu dua yang menentang, kenapa lo keluar? Ntar lo gimana? Makannya apa? Gitu kan? Iya benar. Nah, padahal dia udah paham lah hukumnya segala macam. Dengan siapa? Nah terus udah gitu akhirnya keluarlah gitu kan. Keluarlah kita dari instansi lama, yaitu pada saat itu semua ninggalin. Jadi tiba-tiba aja gitu, nggak berteman gitu kan, ninggalin. Nah hilang ada kontak, nggak diangkat-angkat gitu kan. Gitu ya? Iya. Takut dikira lu mau minjem duit kali ya. Padahal ya Enggak. Astagfirullah. Enggak. Maksudnya, Anda juga kaget gitu maksudnya. Lu kenapa hilang gitu kan? Iya. Jangan dibalas, enggak dijawab. Enggak dijawab. Terus udah gitu ya udahlah. Ya disitulah titik ada. Tapi ada dari 6 orang itu ada 2 orang teman yang masih tetap dekat gitu. Gitu. Bahkan sampai sekarang ya masih dekat gitu kan sama itu. Nah disitulah ujian sebenarnya persahabatan atau persaudaraan atau pertemanan. Bener kata Bang Hendra, pada saat kita jatuh ya kelihatan tuh mana yang bener-bener jadi sahabat sejati kita, mana yang cuek, atau mana yang cuma buat temen biasa aja ya. Karena sih no hard feeling ya, no hard feeling artinya itu kan hak mereka. Iya betul. Saya nggak bisa maksa juga, lu nggak mau, itu hak mereka. Tapi kita kan itu filter atau seleksi alam ya. Kita tahu mana yang bener-bener ini sahabat sejati kita, mana yang cuman pada saat kita senang gitu kan, mereka mau dekat sama kita, ya itulah seperti itu aja sih. Tapi ya ada hard feeling, nanti nggak ada masalah gitu, dan terbiasa, dan tertempa. Oke. Berarti jawabannya sama nih. Sama lah ya. Rata-rata teman itu meninggalkan ketika temennya ya karena memang kan pada saat jatuh di mana-mana bukan masalah pertemanan ya. Bukan masalah pertemanan, keluarga atau apa, ya itu semua. Pada saat kita jatuh pasti orang akan situ letak ujiannya. Tapi kalau senang juga semua yang nggak kenal aja juga
bro, saudara gue. Langsung bro ya. Iya, bro. Iya. Sekali kita jatuh, warna ujung-ujungnya minta ngapain lo ongkos lagi. Minta ongkos malah ongkos. Ya itu artinya bukan cuma pertemanan yang khusus, tapi ini secara umum. Nah, sekarang nih pertanyaan berikutnya. Bang Hendra udah berapa kali terpuruk sih? Jangan sampai terpuruknya Bang Hendra sama terpuruknya Bang Doan sebenarnya beda nih, ya kan? Jangan sampai terpuruknya. Ya maksudnya pada saat kondisi lagi jatuh gitu kan, lagi mendapatkan keadaan sulit, kira-kira kesulitan apa tuh? Pada kondisi Bang Hendra merasa betul-betul down, merasa betul-betul terpuruk. Sebetulnya down itu persoalan hati lah ya. Sebesar apapun permasalahan, kalau hati itu lapang ya akan kecil lah masalah itu sebenarnya. Kalau soal permasalahan, istilahnya ya kan sebetulnya dalam keadaan apapun ya kita harus syukuri lah ya. Artinya apa namanya, banyak orang yang diberikan kemudahan banyak tapi tetap merasa sempit gitu kan. Atau mungkin sebaliknya, ini orang ujiannya banyak banget tapi kok kayaknya happy aja bawaannya gitu. Aku bingung tuh mengkategorikan antara down atau enggak ini orang gitu kan. Nyatanya dia dengan keadaan apapun dia selalu tetap happy aja gitu. Ya, dia begini aja Bang kalau gitu. Tadi kan antum bilang ada saat waktu antum ditinggalin orang pada saat antum down. Nah, pada saat antum down itu antum dari sisi ini kita kayaknya lebih kepada dari sisi ekonomi nih ya. Ekonomi. Antum pada saat itu apa? Lagi nggak ada duit, nggak ada kerjaan atau apa? Ditinggalin. Secara kasat mata ketika kita sudah tidak pada posisi yang menentukan segala suatu hal istilahnya. Dalam hal ini tidak ikut foya-foya atau nggak ikut pesta-pesta. Ini misalkan ini contohnya di perusahaan kemarin, kemarin ketika Ane di posisi itu kayaknya banyak orang. Nah, ketika Ane udah nggak diposisikan itu gitu, udah nah itu mulai itu mereka pada jadi ada di posisi manajemen tiba-tiba kemudian akhirnya direposisi atau keluar, tidak punya lagi power, akhirnya ditinggalin orang. Oke, berarti itu pertemanan hanya sekedar pertemanan karena bisnis, karena kepentingan. Iya, makanya di situ kan saya bilang tadi ya, nanti juga. Berarti terpuruknya Bang Hendra masih happy lah ya. Terpuruknya hanya karena nggak dapat jabatan doang. Iya, ngomongin terpuruk. Dia bilang dia terpuruk, kalau kita mungkin itu happy-nya kita. Iya, ada happy tuh. Ya, yang ngomongin soal ekonomi siapa sih yang sifatnya. Oke, sekarang Bang Do. Oke, apa tadi pertanyaannya? Pertanyaan pada saat lu ditinggalin teman itu berapa kali atau apa? Iya, berapa kali lu terpuruk, dan pada saat lu terpuruk itu kondisi ekonomi benar-benar kayak gimana sih? Ya kalau biar jadi pelajaran aja sih. Ini kan gak ada barometer ya. Artinya terpuruk itu bicara masalah mental, ya, masalah mental, masalah mindset, masalah hati itu tadi. Nah, ingat gak tadi quote ada yang Anda posting di grup kita lah, ada tadi ya? Enggak, gue nggak baca. Ada tadi, coba boleh dicek. Gue nggak inget. Quote-nya ya adalah, baca dong, sebutin. Sesulit-sulit apapun kita, kondisi kita masih banyak yang jauh lebih sulit dari kita. Itu tadi ada postingan masalah tukang ojek yang nangis di masjid. Iya, ini tadi berkaca-kaca tuh baca. Kan Anda di bawah tuh nulis quote kan. Setelah itu Anda tulis sesulit-sulit apapun kondisi kita, ternyata masih banyak loh yang lebih sulit dari kita. Maka kita harus banyak bersyukur. Nah, gitu, kita bersyukur aja. Nah, jadi makanya kalau dibilang kembali, kalau bicara ekonomi, belum juga Anda kembali seperti yang zaman dulu ya, pada saat Anda masih itu belum. Betul. Belum recovery, tapi Anda bersyukur dengan kondisi Anda saat ini. Anda masih bisa makan, bisa jalan-jalan sama antum semua gitu kan, masih bisa, ya maksudnya masih enak lah, terlepas dari masalah yang Anda hadapi gitu kan. Nah, jadi kalau kondisi Anda merasa ditinggalkan pada saat itu cuma sekali, waktu itu aja. Tapi itu pada saat apa? Yang itu waktu pas resign itu ya. Tapi setelah itu tadi balik lagi, kita kan ngambil pelajaran, ngambil hikmah. Terus sama mental kita kan juga semakin terlatih ya, terasah gitu ya. Jadi semakin kesini ya semakin cuek. Jadi Anda merasa pergi ya serah lu. Ya itu pilihan lu, gue juga punya pilihan gue. Silahkan nggak mau berteman sama gue, nggak apa-apa. Lu berteman sama yang lain gitu. Jadi nggak ada merasa terpuruk untuk yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Cuma sekali aja karena waktu itu mungkin kan transisi. Ya betul, masa transisi dari masa jaya-jayanya tiba-tiba drop. Jadi kaget kita kan. Artinya bener-bener kaget. Ya udah. Jadi kalau dibilang terpuruk berapa kali, hanya sekali. Tapi kalau masalah ekonomi pulih atau belum seperti yang dulu pada saat dulu. Cuman alhamdulillah bersyukurlah dengan kondisi saat ini gitu loh. Kita masih bisa makan enak, masih bisa tidur dengan nyaman gitu kan.
masih bisa aktivitas ya. Jadi kan Oke, kayak oke. kita aktivitas seperti ini kan Betul. anugerah nih ya kan. Betul, Nggak semua orang loh bisa seperti kita nih jalan bertiga bareng-bareng Iya, gitu iya, kan. iya, Bisa betul. podcast. Nah, seperti itu. Itulah jadi intinya balik lagi ke masalah mental mindset yang ada. Jadi terpuruk hanya sekali. Oh, Itu mantap. aja pada saat transisi. Ya, setelah itu nggak Setelah ada itu lagi. Nah, keterpurukan yang pertama itu akhirnya menjadi pelajaran. Betul. Bahwa jangan terus di situ, harus Betul, bangkit. ya. kadang Gitu ya. kadang gini Betul, Bang, betul. orang mikir itu ngiranya itu ketika orang kuat itu bisa melakukan semua hal dengan ujung jarinya, nyuruh bayar gitu kan. Nah ternyata nggak juga, orang yang kuat itu malah bisa mengendalikan emosionalnya Dirinya itu sendiri melawan diri sendiri ya. ketika dia ini di saat posisi kekurangan, dikecewakan, atau mungkin dirugikan oleh orang lain, Ya, atau gimana, ya. itu dia kuat, nggak bisa memaintain emosionalnya itu gitu. Jadi istilahnya nggak eksplosif gitu. Dia bisa mengendalikan itu gitu. Itu malah itu yang orang-orang yang kuat. Ya, padahal kan udah banyak yang itu tapi kan tetap menahan diri Iya, gitu kan, betul, sabar. gitu kan. Padahal bisa dia Nah, itu istilahnya orang-orang mau yang kuat yang seperti itu. membalas sesuatu tapi kan nggak dilakukan. Betul. Banyak kan orang yang memang ingin mempertahankan sebuah pertemanan ya, persaudaraan. Harusnya lah ya. emang dipertahankan. Tapi selalu saja ada hal-hal yang menjadi racun atau hal-hal yang merusak pertemanan itu. Nah, menurut Bang Hendra dari pengalaman kira-kira apa aja sih yang bisa merusak pertemanan tuh? Apa aja ya? Misalnya kelakuan atau mungkin dari sisi apa ya yang merusak? Maksudnya teman kita Ya misalnya kita pertemanan kita kira biasanya rusak atau misalnya kemudian menjadi masalah Ya, itu bisa karena teman apa? kita, bisa kita kan Iya, yang betul. melakukan kan. Gitu. Ya, Ya, kita jadi atau gini. teman kita biasanya apa yang biasa merusak sebuah pertemanan? Banyak pertemanan yang nih kayaknya nih orang hancur-hancuran nih. Secara adabnya lah istilahnya, teman sama teman Oh, oke. kayaknya nggak, Adabnya nggak bagus, adabnya nggak bagus. akhlaknya Tapi nggak kok bagus. masih tetap berdua, masih Ya. tetap bertiga, berempat, berlima, atau mungkin masih tetap pada ngumpul. Sebetulnya menurut aneh sih itu hanya proses untuk mengenali satu sama lain. Oke. Jangan temenan nih gitu kan. Kita sama istri aja kita kan istilahnya berantem aja, tapi kan kenapa tetap di Oh gitu. Berarti Bang Hendra selama ini sering berantem sama istri. kayak dia kagak. Kalau Mbak Kurnia nonton, Ya. kita harus konfirmasi Ya, apakah konfirmasi. memang sering berantem. Ya, boleh dijawab di komentar. Iya, Nah, silakan. Kalau lagi nonton coba Ya, apakah ya. memang sering berantem positif atau berantem negatif? Iya, betul. Iya, iya. Apalagi Sama lagi. positif garis 2. Nah. Oh, itu lain lagi ya. Lain lagi. Ya, terus dijawab dong, apa yang merusak pertemanan tadi tuh? Apa aja? Yang merusak, yang merusak pertemanan, yang kira-kira bisa merusak. Misalnya kita lagi berteman nih 3, kira-kira apa yang kita harus hindari supaya pertemanan kita tidak rusak nih? apa ya? Maksudnya yang dihindari untuk biar kita nggak rusak atau Iya, gimana gitu? apa yang harus, misalnya suka bohong atau tidak jujur atau bagaimana gitu? Apa Oh, hal-hal iya. yang seperti itu yang biasanya merusak pertemanan? Oh gitu. Kalau menurut Ane sih biasanya ketidakjujuran sih. Kalau Tidak menurut jujur Ane, ya. Ketidakjujuran karena kadang ya dalam artian ketidakjujuran tuh ketika menghadapi suatu permasalahan gitu ya. Artinya Ane sih seneng tuh orang kalau ada masalah lu ngomong aja sama gue gitu. Oh ya, ngomong di depan ya, kenapa? jangan ngomong Iya. di belakang ya. Iya, Pada di masalahnya belakang kenapa, Hmm. gimana, ya omongin aja, nggak masalah gitu kan. Nah nanti ketika soal seneng atau nggak senengnya Ane gitu kan, Karena dibilangin. ya Ane bisa nyikapin dan Ane bisa mikir sebenarnya di situ, oh ternyata ketika Ane kayak gini itu teman Ane nggak suka nih. Ane mikir gimana caranya Ane biar teman Ane itu nggak ini. Nah itu Oke, adalah iya, dari iya. kejujuran itu Iya, gitu. iya. Daripada kita diem, daripada justru malah mungkin nanyanya ke orang lain tuh gimana, itu yang jadi masalah tuh biasanya. Ya. Yang akhirnya mispersepsi di antara kita nih gitu kan. Nah itu di sini Ya. kan menurut Ane sih. Oke, dari Bang Hendra karena ketidakjujuran bisa merusak pertemanan. Nah, dari Bang Do. Nah, kalau dari Anda masalah hati sih balik lagi. Wis, jagalah hati. Apa nih Bener, maksudnya? masalah hati. Jadi gini, itu tadi. hati. Itu tadi ya, hati gini. Ada temen yang kan tadi masalah, wow ini kelihatannya ribut gitu, tapi ternyata masih berteman. Berarti kan hati mereka besar. Ya kan? Hati mereka menerima kekurangan temannya yang adabnya jelek, yang itu kan. Nah, Iya. itu kan balik lagi ke masalah hati. Iya. Kalau hati kita nggak bisa menerima itu, ya pasti akan ya udahlah, ngapain gue teman sama dia nih. Iya. Orang adabnya jelek banget gitu kan.
Nah, itu sih masalah hati, balik lagi ya. Ya, artinya itu kan yang menjaga sebuah pertemanan, milikilah hati yang seluas samudra. Ya, karena gini. Nah, berarti yang merusaknya apa? Ya, enggak, ini makanya nih, karena gini, karena kesalahan itu belum tentu sama teman kita, kan bisa jadi sama diri kita sendiri. Oh, oke. Nah, itu makanya itu dia hati. Introspeksi diri yang dulu. merusak itu hati kita. Nah, kalau hati kita nggak bisa menerima kekurangan teman kita, ya itu tadi pasti akan rusak lah hubungannya. Balik lagi ya, kita harus perlu sadari bahwa nobody's perfect gitu kan. Yang belum tentu teman kita yang merusak hubungan, bisa jadi kita yang merusak hubungan pertemanan gitu. Makanya jangan itu dia kan hati yang besar. Justifikasi. Jangan dulu. Kalau ada sesuatu ya coba inilah diobrolin dulu. Jangan banyakkan baper. Ya. Kalau bahasa sekarang kan begitu ya. Iya, artinya harus selalu positive thinking dan berusaha meluaskan hati ketika ada masalah. Coba introspeksi diri dulu. Ya betul. Bisa jadi masalahnya sebenarnya di mana gitu ya. Betul. Jadi kan bukan berarti kita just lo yang salah, enggak. Justru gue salah gue apa ya, gitu kan. Tapi gue nggak dinasehatin, misalkan gue udah salah, terus gue nggak dinasehatin atau apa, itu juga salah juga gitu. Emang bener kata Bang Hendra. Open aja, misalkan ada temen, misalkan antum tahu kesalahan, ngomong aja ke aneh gitu. Nah, jangan ini, antum Bang, jangan ngomong di belakang, ngomong di belakang, apalagi disebarin. Bang, nah itu dia kan nggak baik. Apalagi kalau nggak benar, kalau benar mungkin nggak apa-apa, tapi itu kan tetap benar aja nggak boleh. Makanya kalau benar aja hitungannya itu gibah. Kalau nggak benar fitnah. Benar aja ngajak orang lain untuk berbuat dosa, gitu kan? Betul. Itu benar loh ya, apalagi salahnya gitu. Benar aja ngajak orang lain berbuat dosa, gitu kan? Nah itu dia, makanya harus hati-hati. Tegur aja kalau ada salah, nggak apa-apa, ngobrol aja ke ana, sampein bener nggak lo begini, ngobrol aja sampai daripada baru balik lagi itu ke hati ya. Berarti kalau ana tetap di hati. Iya, karena memang ada sih tipe orang-orang itu yang tidak bisa ngomong di depan, Bang. Jadi dia tahu nih temennya salah, tapi dia sungkan atau kan malah mungkin bukan cuma sungkan, malah mungkin punya sifat pengecut, Bang. Kalau Ane bilang, dia pengecut untuk ngomong sama temennya, dia malah lebih suka ngomong di belakang malah. Ya, maksudnya dia nggak mau cerita sama temennya langsung, lu begini salah tuh. Langsung, ya. Lu yang begini, katanya lu begitu. Nah, apa yang sudah lu lakuin, atau misalnya bantu kayak atau apa, tapi malah dia nggak mau ngomongin, tidak juga membantu, tapi malah ngomong atau nyebarin. Itu kan kurang bagus kan ya. Iya. Dan itu memang yang harus kita pahami ya, teman-teman semuanya, bahwa sebuah pertemanan itu tidak semudah kita menanam pohon yang tinggal disiram-siram ya. Banyak yang harus kita lakukan ya. Banyak ini dinamikanya. Iya, apalagi ini semuanya punya banyak kepala gitu ya, banyak pikiran. Latar belakangnya juga berbeda-beda, baik latar belakang pendidikan, latar belakang pengalaman hidup, ya kan? Usia, belum lagi ujian. Ujian orang beda-beda. Bisa saja kita lihat, itu sana dosa banget, dia sering begini-begini, tapi dia nggak lihat sebenarnya dia sudah melalui ujian yang lebih berat dari itu. Misalnya gini, kita lihat orang itu cewek ikut ngaji tapi jilbabnya masih kecil, yang ini ya, iya masih kecil, padahal dia nggak tahu itu baru saja mungkin diusir oleh keluarganya karena dia mualaf. Iya benar, ya kan? Karena atau kita menilai begitu, kenal sunnah nih, baru kenal sunnah, kita hanya menilai apa yang kita tampak tapi nggak lihat di belakangnya sebenarnya dia sudah melalui perjuangan yang begitu berat dan dia berhasil. Udah gitu dijauhin lagi tambah terpuruk itu ya. Betul. Ya. Kalau Bang Hendra, menurut Bang Hendra biasanya pengalamannya dulu bagaimana? Pengalaman apa nih? Maksudnya punya teman yang hijrah yang kemudian kita yakin bahwa ini orang yang baik yang harus kita bantu misalnya. Ada nggak? Sedang menjalani. Sedang menjalani. Belum ada pengalaman. Oh gitu. Kalau Bang Do ada nggak, Bang Do yang punya teman kayaknya ini kalau orang lihat, ini orangnya nggak baik nih, tapi kita tahu pada dasarnya dia baik dan kita mau bantu dia untuk ini, ada nggak sih? Sejauh ini sih nggak ada ya. Belum melihat itu ya, nggak ada ya. Maksudnya ya baik-baik aja sih semua gitu kan, teman-teman baik-baik aja. Karena kan gini Bang, yang namanya pertemanan tidak hanya kita pertemanan hubungan kita baik, tapi bisa saja kita melihat orang ini tidak baik hubungannya dengan orang lain, karena orang lain menilai dia itu buruk. Tapi sebenarnya kita tahu, dia sebenarnya ini baik ini, cuman orang lain hanya salah persepsi aja. Nah, ada nggak sih kita alamin seperti itu, Bang Indra? Ada, kalau itu ada lah. Karena gini Bang, adab kita sebagai seorang muslim itu kan ketika kita mendengar
kabar atau soal orang lain itu terhadap saudara kita, teman kita atau sahabat kita, kita kan harus selalu memberikan uzur. Pertemanan itu tidak semudah menanam pohon, Bang tidak siram. Iya, istilahnya harus harus memberikan uzur terhadap mereka. Bisa jadi nih orang dulu lupa tuh tadi. Apa namanya? 70 uzur. Ya, banyakin uzur buat teman-teman kita, buat sahabat-sahabat kita. Jangan dulu dia melakukan kesalahan karena dia kepepet, karena mungkin dia ini karena mungkin dia ini terpaksa, atau mungkin dia ini hilaf, dia nggak tahu kalau ternyata itu tuh suatu hal keburukan atau kesalahan, gitu kan. Betul. Jadi istilahnya selalu banyakin atau keluarin uzur buat teman atau sahabat kita. Betul. Itu sih dan kalau misalkan pengen lebih jauh lagi ya coba kita tabayunkan sama orangnya. Ya, jangan sampai kita merasa orang yang paling tahu tentang dia ya, padahal kita hanya tahu secuil. Betul. Ketemu aja belum pernah, ngobrol aja belum pernah gitu kan. Iya, betul. Ketemu nggak pernah, ngobrol nggak pernah, tapi ngomongnya tapi soalnya dia paling kenal ya. Menjustifikasi orang gitu kan, yang orang diburuk padahal ketemu aja belum, pertemanan aja kagak gitu kan, apalagi bisnis bareng juga nggak pernah gitu kan. Nah, di situ. Ya kalau Bang Do gimana Bang Do? Ada yang kayak ada temen yang yang seperti itu ya. Makanya kita tuh lebih fokus ya kebanyakan. Ya ini mungkin nasihat buat Anda sendiri lah, Anda nggak mau bilang orang lain. Betul. Kita lebih fokus kepada menjudge keburukan orang, bukan kepada memperbaiki orang itu atau membantu orang itu. Benar kata Bang Hendra, dia melakukan itu mungkin karena kepepet atau tapi pernah kita tanya nggak gitu. Artinya pernah kita tanya nggak, lo begini kenapa sih gitu kan? Nah kan nggak pernah tuh. Betul. Yakin Anda nggak akan kita mungkin nggak akan pernah nanya seperti itu. Anda pun juga gitu ya. Mungkin ada orang yang dinilai ini kata si A nih, si B ini begini-gini. Tapi kan kita nggak pernah kesulitan, lo apa sih gitu kan? Iya, lo kenapa melakukan itu gitu loh? Kita lebih senang ngejudge dibanding kita lebih senang dari jalan keluar daripada memperbaiki orang lain gitu kan. Kita lebih senang akhirnya ya keburukan orang yang kita omongin kemana-mana gitu. Nah itu artinya jangan sampai hal itu terjadi gitu. Cobalah kalau mau ada hal seperti itu tanya, ya ini berat memang ya, berat ya. Betul, berat banget kalau untuk nanya kesulitan lo apa. Nah itu artinya PR lah buat kita bersama. Karena kita nanya juga belum tentu bisa bantu ya. Belum tentu bisa bantu. Iya, tapi minimal ada kepedulian yang kelihatan. Minimal kita aware sama si orang tersebut, atau mungkin di kejadian itu pada diri kita sendiri juga bisa, gitu kan. Betul banget. Nah, jadi jangan fokus terhadap ngejudge-nya, tapi fokuslah memperbaiki. Coba Mas, bisa nggak nih kita perbaiki gitu kan? Mungkin ya kita bantu, minimal ya itu tadi lah, nggak bisa bantu materi, nggak bisa bantu tenaga, minimal doa kita bantu gitu kan, mudah-mudahan dia keluar dari permasalahan dia dengan baik gitu. Begitu dah ya. Betul lah, cakep tuh. Itu tadi yang aneh tangkap, yang tadi antum bilang tuh harus ada uzur memang ya. 70, Anda lupa itu ya, 70 uzur dalam sehari kan. Betul. Ini yang kadang kita lupa. Teman-teman sobat online juga kadang begitu ya. Ketika teman kita kemudian punya masalah atau kita tahu sebuah keburukan yang dia lakukan, berikan uzur dulu ya. Tapi bukan hanya sekedar itu, harus bisa berani untuk kemudian menasehati. Gitu Bang. Ya, betul. Kalau kita nggak bisa nasehati langsung, bisa lewat orang ya. Iya, pertemanan nasihat. Betul, bisa lewat orang atau lewat ustadz. Afwan, aneh lihat tadi Bang Do makan mie ayam, kemudian tangan kiri gitu kan, sambil berdiri, sambil jungkir balik, tolong pakai kaki malah. Kita cari orang yang dekat, misalkan Bang Siru nih dekat, tolong tuh bilangin dong sama Bang Hendra tuh. Bang Hendra tuh. Kalau pergi jangan lupa sama istri gitu kan. Bang Hendra selalu pergi kemudian nggak bawa oleh-oleh. Apa? Masya Allah, ya itu betul ya. Itu uzur itu kadang kita lupakan. Betul. Karena itu kadang bisikan-bisikan kan kita lebih senang melihat orang jadi bulan-bulanan ya. Malah kita ketawa gitu. Jangan sampai kita jadi gitu. Dan ini malah ketawa, akhirnya sibuk kita. Ini begini lah gitu. Jangan karena sampai pikirannya kita itu kadang namanya dia salah, dia dosa, ya wajar dong kita istilahnya kita bikin dia jadi kesakitan. Misalnya kita jadikan bulan-bulanan, emang dia dosa, tapi kita lupa bahwa ada uzur dan harus ada kita nasihatin. Betul. Masya Allah. Nanti ngomong-ngomong kita udah mau sampai tujuan nih. Kita mau sampai tujuan. Teman-teman bisa mungkin menebak kita lari kemana, kita jalan kemana nih. Bentar lagi kita akan sampai. Gak bisa ketebak orang mau arahnya ke sini ya kan. Kecuali kita rubah kameranya baru pasti ketebak.
Jangan. Oke, nggak usah diputar. Ini rahasia kita bertiga. Rahasia kita bertiga. Ini biasalah kita bertiga ini hanya sekedar mau jalan-jalan, melihat lingkungan Jakarta. Kira-kira apa yang bisa kita tangkap dan kita berikan masukan kepada Pak Anies sebagai udah pensiun. Sudah ya. Lepas jabatan. Maaf Pak Anies, semoga Pak Heru sekarang Pak Heru ya. Buat Pak Heru. Nanti kita kasih masukan kira-kira apa nih untuk mengurai kemacetan Jakarta atau tapi alhamdulillah lo lancar lo. Iya kan? Ini tadi kita prediksi, kita kesini macet deh gitu kan. Ini titik-titik yang paling dihindari orang nih. Bener, lumayan lancar lah dari tadi tuh ujung jalan sampai sini. Berarti Pak Heru berhasil ya? Pak Heru berhasil, Pak Anies berhasil. Alhamdulillah. Dan semoga diberikan kesempatan lagi untuk mengurusi Indonesia. Indonesia dan Jakarta. Kan beliau bukan pemimpin. Kampanye loh, hati-hati loh. Bukan kampanye, nggak ada. Online loh. Indonesia kan luas, gitu Jakarta di mana aja bisa gitu ya. Iya, dalam kontribusi, bukan di dunia pendidikan iya, juga bisa. Beliau kan akademisi. Betul. Oke, Bang Hendra. Ya. Kata-kata terakhir sebelum antum dipanggil. Dipanggil pulang ke rumah. Kata-kata terakhir tentang pertemanan. Kita muter dulu nih sekarang ya. Langsung sono. Sono ya? Iya, muter dulu. Sono. Sama seorang. Ada belum pernah loh nih. Sini, sono. Dulu bisa langsung bikin macet nih. Katanya dulu udah nggak ada yang jualan pinggir-pinggir. Sekarang masih ada ya? Ada lagi. Silah. Lanjut ini. Iya. Ini tadi closing dong. Closing, kasihkan nasihat atau quotes lah untuk terkait dengan pertemanan. Ya, oke. Seburuk apapun yang kesalahan yang dilakukan sama teman, ya maafkan lah. Temanmu juga bukan orang sempurna. Dan juga sama gitu kan, kita juga bukan orang yang sempurna gitu kan. Jangan-jangan teman kita udah memaafkan tapi kita memintanya gitu kan. Dan jangan tinggalkan teman, gitu sih. Subhanallah. Jangan pernah tinggalkan teman dalam keadaan apapun. Masya Allah. Bang Hendra, Bang Doan. Tuh tadi mau pakai itu dipakai. Tadi keren duluan. Ya udah. Keren apa, Bang Doan? Oke. Bikin lagi dong. Ya, quote-nya sih satu ya. Berikan uzur kepada temanmu. Nah, berikan uzur kan luas ya, artinya uzurnya banyak lah. Betul. Kita singkat berikan uzur, karena dengan memberikan uzur kita akan berbuat adil terhadap teman kita. Itu kata kuncinya tuh. Berikan uzur karena dengan uzur kita akan bersikap adil terhadap teman kita. Itu aja sih. Betul. Dari Ana hari ini. Nah, kalau dari saya, bagi teman-teman, sebuah pertemanan jangan harus tetap kita jaga. Bagaimanapun kondisi pertemanan kita, seburuk apapun dan ujian apapun yang datang, jangan tinggalkan teman, kata Bang Hendra, dan selalu berikan uzur agar kita bisa lebih bijak dan lebih adil dalam bersikap. Mungkin itu teman-teman sobat online, kita sudah sebentar lagi sampai, kira-kira 2 menit kita akan sampai pada tujuan, dan kita akan bertemu di podcast berikutnya, podcast on the street. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.